Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Atik Penang. Alhamdulillah ini saya dapat kiriman video dari Bapak Dimas selaku Ketua Yasinan BMI Penang Malaysia ya, yang mengadakan acara silaturahmi dengan KJRI. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar, tapi dimohon maaf karena Atik tidak bisa hadir. Untuk teman semua, mari kita saksikan video kiriman dari Bapak Dimas. Wah, sekalian promosi lah ini. Terus saya juga tadi barusan ngedit video terkait Ini masalah adalah informasi tentang program rekalibrasi tenaga kerja dan rekalibrasi pertemuan yang antara BMI dengan Bapak Konsuler. yang beberapa waktu lalu pihak KJRI Penang melaksanakan sosialisasi yang mendatangkan pejabat dari Jabatan Imigrasi Malaysia untuk program rekalibrasi pulang dan juga Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia untuk rekalibrasi tenaga kerjanya. Itu tadi sedang saya edit. Insya Allah dalam jangka waktu dekat ini akan saya Pertemuan juga. para Isinya untuk memberikan BMI informasi Jamaah ke Yasin ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, Tahlil. sehingga selain teman-teman yang tidak mendapatkan informasi langsung dari kami-kami yang ada di sini tidak tertipu, karena saat ini sudah banyak rekan-rekan yang tertipu, terutama untuk program rekalibrasi tenaga kerja. Sudah nyetor uang, sudah ngasih uang ke katanya agen atau syarikat Pak atau Daniel, apa, Pak Andri, ternyata Pak Pucong. uangnya nggak keluar, uangnya enggak. Tuh, Jadi mumpung Shanti, ada Shanti, Pak Willy, mumpung ada saya, ada Pak Andri dan lain sebagainya, silakan ditanyakan Cantik, apa cantik, sih cantik, cantik, tentang cantik, cantik, rekalibrasi, cantik, cantik, cantik. pulang. Kalau Pak Willy rekalibrasi pulang atau rekalibrasi tenaga kerja. Yang pasti Bapak Ibu-ibu, penekanannya adalah untuk rekalibrasi tenaga kerja itu tidak dilaksanakan oleh pemohon atau pekerja. Bapak-bapak ibu-ibu ini pekerja, tapi dilaksanakan oleh majikan Suasana atau syarikat. Jadi yang memohon bukan bapak-bapak ibu-ibu, tapi mereka yang majikannya. Yang mendaftarkannya pun juga majikan. Tapi kalau rekalibrasi pulang itu bisa dari bapak-bapak ibu-ibu. Syaratnya apa saja? Sedikit banyak nanti akan saya bantu jelaskan sambil jalan. ini Juga nanti kalau ada kekurangan, ketuanya, ini saya ketuanya yang ini. akan menjelaskan lebih lanjut masalah itu. Terima kasih. Terus motornya mati, kepingin pulang. Bagaimana caranya? Datang aja ke sana, ke KJRI Penang. Tapi lewat harus temu janji online dulu ya Bu ya, Bapak-bapak. Kalau nggak online nggak bisa Pak sekarang? Sekarang nggak bisa Pak, karena itu ketentuan dari kerajaan Malaysia. Nanti kalau kita melanggar itu kita Karena- juga dapat Karena teguran. sampai paspor belum udah mati Pak, nggak mau sambung juga. Oh begitu. Betul. Online sekarang? Iya online Pak. Jadi harus booking dulu. Jadi kalau misalnya daftar dari sekarang, Ya. itu paling cepat bisa booking 2 hari kemudian. Jadi kalau Bapak sekarang kalau pergi ke KJRI terus sana daftar ya tak bisa. Karena memang ketentuannya begitu Ibu. Soalnya di sana sering sekali ada kita ya di tepi pantai ini ya. Jadi ini merupakan salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang patut untuk kita syukuri dengan cara kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru Nabi yang sebagai guru, sebagai suri tauladan ya, yang habiskan 23 tahun daripada umurnya untuk berdakwah ya, membawa Islam ini sampai pada hari ini. Alhamdulillah, kalau tanpa usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mungkin kita tidak berkumpul di tempat ini pada hari ini ya. Dengan kesabaran Rasulullah SAW ya, bagaimana ketika beliau dicaci ya, dimaki ya, bahkan dilempari dengan kotoran unta ya. Tapi beliau tetap sabar. Beliau mengatakan kepada Allah, fa innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka yang menyiksa saya ya, mereka adalah kaum yang belum mengetahui. Alhamdulillah, berkat kesabaran daripada Nabi itulah ya, kita dapat merasakan nikmatnya keimanan pada hari ini. Jadi alhamdulillah ya, saya bersyukur sekali. Walaupun minta maaf agak lambat. Tadi ada program kayuhan di Kuala Islam Antarabangsa. Jadi satu-satunya program kayuhan yang kedua ya untuk tahun 2020
ya, karena sebenarnya program bulan November tapi dipospon sampai akhirnya masuk ke tahun 2021. Jadi alhamdulillah ya, bersyukur ya berjumpa dengan mas-mas di sini, kemudian bapak-bapak juga dari KJRI ya, jadi alhamdulillah, dan ibu-ibu semua. Jadi alhamdulillah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, mungkin ada yang belum kenal ya, kan semua belum kenal, Mas Dimas aja yang kenal mungkin. Iya betul Pak. Oke, jadi nama yang diberikan Muhammad Iqbal bin Ismail ya. Muhammad Iqbal ya, biasa dipanggil Cikgu Iqbal ya. Jadi saya masuk ke Malaysia ini tahun 2010, melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Antarabangsa Gombak. Kemudian 2014 saya mulai mengajar di Teluk Kumbar, Sekolah Rendah Agama Al-Itqan ya, sampai sekarang selain sebagai guru juga sebagai penolong kanan ya untuk tarbiyah guru dan staf. Jadi alhamdulillah, asalnya dari kampungnya di Papua ya, di Biak, Papua. Jadi kalau pulang dari PLAE ke Makassar dulu 3 jam, kemudian sambung lagi ke Papua 3 jam ya. Jadi ibu masih di sana ya, dan adik kakak semua masih di sana ya. Jadi alhamdulillah ya. Apa kabar semua ibu-ibu nih? Sehat ya? Jadi alhamdulillah ya. Jadi sekarang ini kita sudah masuk di tahun yang 2021 ya. Setelah kita melalui tahun 2020 yang memang Masya Allah penuh dengan cobaan ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'." Ya. Cobaan yang kita hadapi di 2020 ya, dengan banyaknya orang yang meninggal ya, dengan ada yang kekurangan makanan dan lain sebagainya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum minal khaufi wal ju'." Ya, Allah mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya aku akan menguji kamu dengan sedikit saja rasa ketakutan, rasa kelaparan ya." Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan musibah yang sangat besar ya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bisyai'in minal khauf, hanya sedikit saja daripada rasa takut ya. Mungkin Covid yang melanda kita kan, yang kita takut ya. Bahkan tadi saya sempat ngisi ban itu agak kurang angin. Di depan saya ada orang Cina, ketika ingin memegang pipe dia punya angin itu saking takutnya itu ngambil tisu 2, satu pegang, satu begini. Jadi sambil ngisi anginnya itu pakai tisu gitu. Jadi masih ada rasa ketakutan ya seperti itu ya. Padahal di situ ada pam air kan, ada pilih air, keran air, boleh cuci tangan kan bersih ya setelah itu. Tapi masih ada rasa ketakutan seperti itu ya. Tapi kita sebagai umat Islam ya, kita wajib mencegah ya dengan SOP yang telah ditetapkan. Tapi jangan juga sampai kita terlalu berlebihan ya dalam merasakan ketakutan ya dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi coba kita lihat kembali dalam ayat yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Bahwasanya musibah yang dihadapi oleh manusia di atas dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, musibah yang sangat kecil ya. Kita yakin insyaallah badai COVID-19 ya yang melanda kita insyaallah akan hilang. Amin. Tapi pernahkah kita melihat bagaimana perjuangan ya para nabi dan para sahabat ya ketika keluarga Yasir ya setelah mengucapkan la ilaha hampir tahun juga masuk akhir Januari ini sekarang Rayaan makanan. Masya Allah. Ya Allah. Ada rayaan makan. Mbak, gebangnya mana, Mbak? Korek. Bukan, Jalan Manggar 2. Manggar 2. Oh, itu. Dulu teman saya ada di situ loh, Manggar 2. Marta. Itu. Apanya Marta sampean? Ya dulu saya Trono Joyo kan. Saya dulu sampai lepas itu Marta terus turun bawah. Dulu tempatnya ada pagar Nusa di situ. Iya tahu. Ada pagar Nusa. Pakai ayam. Sampai itu dulu yang Semalam udah banyak.
Ya, sikat lagi Pak. Lupa aku. Aku dulu latihan di situ. Dari tahun berapa? Dia punya motor saya. Sebelumnya di mana? Piye ngono iku jan? Piye ngono iku jan? Kanan di kanan di Manggar dulu ya. Kenapa? Capnya? Hah? Pelan-pelan. Ini si Mami. Mami Ebring. Hai. Ketua. Saya itu di Bungur. Di Bungur ada. Terus